Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 21 Juni 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desiraid, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, jemaah yang menuju Jeddah diminta untuk sudah berihram dari embarkasi. Pasalnya pada pantauan kemarin cukup banyak jemaah yang belum berihram. Hal ini mengakibatkan sedikit kepanikan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah karena jemaah hanya diberi waktu 15 menit di bandara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan tribunnews.com, Aji Bramastra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aji. Baik, hari ini update keberangkatan jemaah calon haji Indonesia ke Tanah Suci sebanyak sekitar 131 kloter yang terdiri dari 11 embarkasi. Adapun total jemaah yang sudah datang ke Tanah Suci sekitar 50 total kuota jemaah calon haji Indonesia yang tahun ini mencapai sekitar 100 ribuan. Kemudian update lainnya adalah sebanyak 7 orang jemaah meninggal dunia, sementara penyebab terbanyak dilaporkan adalah mengalami serangan jantung. Kemudian imbauan lain untuk jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci, jemaah yang menuju ke Bandara Jeddah karena sekarang sudah bulan sehingga semuanya pasti dari tanah air langsung menuju ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah adalah jemaah diminta untuk sudah berihram dari embarkasi masing-masing. Ini karena sebagaimana kita ketahui untuk jemaah yang mendarat di Jeddah maka mereka memakai ihram di Yalamlam. Biasanya pada sebelumnya sesuai fatwa MUI sebetulnya ada keringanan ketika jemaah itu berihram dari Bandara Jeddah, tapi tahun ini karena ada perubahan sistem di otoritas Bandara Jeddah hanya mengizinkan jemaah itu berada di bandara hanya sekitar 15 menit. Tentu saja waktu ini sangat singkat untuk keperluan memakai ihram dan sebagainya, mengingat tak semua jemaah cukup gesit gitu ya, termasuk yang lansia, sehingga nanti kalau jemaah yang belum berihram dari embarkasi tentu akan menyulitkan karena mereka akan tergesa-gesa di bandara. Maka dari itu jemaah diminta untuk sudah berihram dari embarkasi masing-masing. Jadi sesuai dengan ketentuan di yang ini, ketika pesawat sudah berada di titik di bandara, maka sesuai aturan seorang jemaah itu harus sudah memakai ihram dan berniat ihram di titik tersebut. Adapun imbauan lain, jemaah juga diminta untuk berhati-hati saat menaiki eskalator di Masjidil Haram. Pada minggu kemarin terjadi peristiwa beberapa jemaah haji terjatuh begitu saat menggunakan eskalator karena mereka bergerombol. Dari peristiwa ini cukup disayangkan ada 2 orang jemaah yang mengalami patah tulang, yakni dari kloter SUB Surabaya kloter 2 dan dan pergelangan tangan. Nah, sehingga pihak Kementerian Agama meminta agar jemaah berhati-hati saat menggunakan eskalator di Masjidil Haram. Demikian laporan saya, Mei. Baik, terima kasih rekan Aji atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah satu jemaah haji. Berikut tayangannya untuk Anda. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya mohon untuk kloter gelombang 2 bagi dari Surabaya maupun manapun segera pakai ihram sesuai dengan petunjuk dari pemerintah di embarkasi. Ini kenapa bisa sampai banyak yang belum pakai? Karena tadi ada permintaan dari rombongan berapa itu minta dari Jeddah, datang nggak susah-susah. Saya nggak bisa ngomong kalau rombongan saya sudah semua dari embarkasi sudah siap. Saya tolong untuk petugas haji di Indonesia jangan berikan tawaran kepada mereka atas kesepakatan dan sebagainya, harus ditekan. Ya, harus ditekan. Siap. Oke.
Dua unit bangunan kios dan bengkel beserta sebagian besar isinya di Jalan Lintas Nasional Medan Banda Aceh, Langsa Timur pada Minggu 19 Juni malam hangus terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat dibakarnya sampah dengan BBM Pertalite di salah satu bagian belakang kios oleh pemiliknya hingga menyambar dua bangunan berkonstruksi kayu tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Zubir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Zubir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mei. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh, telah terjadi kebakaran dua kios, yaitu berupa kios barang jajanan dan bengkel di Kampung Bate Putih, Kecamatan Pangsalama pada Minggu malam pukul 22.30. Akibat kebakaran tersebut, kedua bangunan kios tersebut ludes terbakar, termasuk barang yang ada di dalamnya, juga satu unit becak motor. Kebakaran berawal dari diduga adanya pemilik salah satu kios membakar sampah di bagian belakang kiosnya dengan menggunakan BBM jenis Pertalite, sehingga waktu itu api langsung menyambar ke kios, salah satu kios milik Umar, dan karena bangunan terbuat dari material kayu sehingga api cukup cepat melahap kios tersebut hingga akhirnya juga merembet ke kios milik Samsul Bahri. Pihak pemadam kebakaran yang mendapatkan laporan itu langsung mengerahkan 5 unit armada kebakaran, yaitu tiga mobil penyemprot air dan 2 mobil tangki air. Menurut keterangan dari Kalak BPBD Kota Langsa, pemadaman dilakukan dengan mengerahkan 5 unit armada pembakaran tersebut. Namun ketika petugas sampai di lokasi, api sudah menguasai seluruh bangunan sehingga pemadaman bisa dilakukan untuk menyelamatkan bangunan lain yang ada di sekitar. Namun untuk 2 bangunan yang terbakar tersebut tidak bisa diselamatkan lagi karena sudah rata dengan tanah. Ya, naik. Baik, terima kasih Zubir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pertandingan sepak bola bala antara FC versus Sadewa FC pada turnamen Garutu Cup 2 di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan ricuh. Supporter kedua tim saling hantam hingga ke tengah lapangan. Akibat bentrokan yang terjadi, sejumlah supporter bahkan pemain mengalami luka-luka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Tommy Paseru yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tommy. Baik, Mei dan Tribuners. Jadi bentrokan atau kericuan antara dua supporter ini terjadi pada Senin Juni 2022 kemarin, saat pertandingan antara Bala FC melawan Sadewa FC pada turnamen Garutu Cup 2 di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Jadi awalnya pertandingan berlangsung, namun terjadi ketegangan antara pemain dari dua kesebelasan. Nah, dari ketegangan yang terjadi, nonton juga ikut emosi, dan masuk ke dalam lapangan. Bahkan di dalam lapangan mereka saling kejar dan juga saling pukul. Beruntung pihak keamanan dari TNI Polri sikap untuk melerai kedua kubu ini. Pihak keamanan juga mengamankan sejumlah penumpang yang dianggap sebagai provokasi. Namun akibat dari bentrokan yang terjadi,
baik dari penonton maupun pemain dari kedua kesebelasan alami luka. Jadi keterangan dari Kapolsek Bala itu Lukman, bentrokan ini nggak berlangsung lama. Setelah penonton ditertibkan, pertandingan pun dilanjutkan dan berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Sadewa FC. Di malamnya setelah pertandingan, kedua perwakilan dari kubu supporter maupun pemain ini dipertemukan di kantor Polsek Bala untuk membicarakan saat ini mereka sudah berdamai dan pernyataan untuk tidak melakukan atau tidak membuat lagi kericuhan saat pertandingan berlangsung. Kedepannya dari pihak dan menambah personil untuk memastikan pertandingan pada turnamen Garuda Cup 2 ini. Jadi tambahkan ini bentrokan atau kericuhan yang terjadi pada pertandingan Bala FC dan Sadewa FC juga ya viral di media sosial. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Tommy Pasero atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Santo Thomas Morus Maumere melakukan aksi unjuk rasa di pelataran kantor Kejaksaan Negeri Sika pada Senin 20 Juni. Aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk kecaman terhadap dugaan korupsi dana belanja tak terduga di BPBD Sika yang ternyata belum dikembalikan ke kas daerah. Masa aksi meminta aparat penegak hukum segera memeriksa Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Arnold Welianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arnold. Ya, baik Mei dan juga Tribuners di mana berada. Saya laporkan dari Kabupaten Sika, Polres Nusa Tenggara Timur. Memang benar kemarin tepat pukul 10 ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia cabang Thomas Morus Kabupaten Sika Kota Maumere menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Maumere, di mana sebelumnya masa aksi long march dari markas Juang BMKRI cabang Maumere menuju kantor Kejaksaan Maumere. Dalam aksi tersebut ratusan mahasiswa ini menyoroti kasus BTT di Pemda Sika, di mana masa aksi mendesak pihak kejaksaan untuk memeriksa oknum-oknum yang diduga menggunakan dana belanja tak terduga di BPD di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sika senilai Rp985.765.648. Uang itu ternyata belum dikembalikan ke kas daerah. Menurut masa aksi mendesak ke pihak Kejaksaan Negeri Sika untuk menangkap dan oknum-oknum yang terlibat langsung dalam dana yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Masa aksi juga meminta APH tidak tebang pilih dalam memutuskan kasus tersebut. Sementara itu, menurut konfirmasi kami bersama Ketua PMKRI Cabang Maumere, mengatakan Kabupaten Sika dalam keadaan darurat korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu pihaknya menaruh harapan kepada aparat penegak hukum untuk membongkar sindikat dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara.
saksi pun sempat bersitegang dengan para petugas di depan kantor Kejaksaan Negeri Pamukkale, di mana saksi meminta untuk audiens bersama pihak kejaksaan, namun pihak kejaksaan menolak. Namun mereka tetap menaruh harapan kepada aparat penegak hukum untuk terus menindaklanjuti tuntutan mereka. Demikian, Mei. Terima kasih Arnold atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mengaku belum memberikan ucapan kepada sang ayah yang genap berusia 61 tahun. Meski demikian, ayah dari Jan Etes dan La Lembah Manah itu memberikan doa untuk Jokowi. Ia berharap sang ayah selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tara Wahyu Nur Fitriani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tara. Baik, selamat siang Mei dan selamat siang Tribuners. Hari ini tanggal 21 Juni bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Joko Widodo yang ke-61 tahun. Di hari ulang tahunnya ini, putra sulung Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengaku belum memberikan ucapan selamat untuk sang ayah, dan Gibran berencana akan melakukan video call dan sekaligus memberikan ucapan selamat ulang tahun pada malam hari nanti. Keinginannya untuk melakukan video call pada malam hari itu ternyata bukan tanpa alasan, Mei. Gibran mengaku setiap pagi Presiden Jokowi memang sulit untuk dihubungi maupun ditelepon. Selain Gibran, sang cucu pertama yakni Jan Etes juga belum memberikan ucapan selamat untuk sang kakek. Bahkan Gibran mengaku juga tidak memberikan hadiah untuk Presiden Jokowi. Gibran pun juga mengaku selama Presiden Jokowi ulang tahun, di setiap tahunnya tidak ada perayaan seperti makan-makan atau acara keluarga. Bahkan tidak adanya perayaan ini bukan hanya pada saat Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden, melainkan juga pada saat beliau menjabat wali kota. Meski begitu, doa dan harapan sudah dilantunkan Gibran saat ditemui wartawan. Gibran pun berharap sang ayah sehat selalu dan diberikan panjang umur. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih Tara atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gibran Rakabuming Raka. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini Bapak Raka sudah mengucapkan tanggal Terus menghubungi WA telepon ya. itu sudah video call sama Belum. Nanti malam Pak ya. Ada hadiah nggak Mas? Ini nggak satu jam. Ada hadiah nggak Mas buat Bapak? Hah? Ada hadiah nggak buat Bapak? harapan apa Mas di hari ulang tahun 61 tahun? Panjang umur sehat selalu. Ya. Rencana besok kan ke Jakarta mau sowan sekalian. Kami Daerah situ. Oh, nggak jadi. Daerah situ. Sama atas Mas? Jelas. Hah? Kan ini sekaligus ini sudah Enggak, belum. pernah ngasih hadiah ke Pak Jokowi nggak sih Mas? Enggak pernah ulang tahun. Enggak. Kalau acara keluarga gitu, Berapa ulang tahun? meskipun di Solo, maksudnya waktu Enggak. jadi wali kota nggak pernah ada perayaan gitu ya? Enggak, bau Solo Mas. Ya, Mas ya? Kalau biasanya Jan Etes ngasih hadiah nggak sih Mas? Enggak. Jangan saja. Ya? Tim Kelambit Buser Polres Bangka membekuk 3 anggota komplotan pencuri asal Pelaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan yang meresahkan warga Pulau Bangka. Ketiga tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di kaki mereka dan tidak mengindahkan tembakan peringatan. Ketiga juga sempat melakukan perlawanan dan berusaha kabur saat dilakukan pengembangan mencari barang bukti. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Post, Dedi Marjaya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Dedi. Ya, selamat siang Mei. Dapat saya laporkan bahwa tim Kelambit Buser Polres Bangka berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan
dengan melibatkan komplotan dari asal Palembang yang meresahkan warga di Pulau Bangka. Komplotan ini menggunakan kendaraan mobil, membawa kendaraan sendiri dari Palembang, menyeberang ke Pulau Bangka, kemudian melakukan aktivitas pencurian di di sejumlah wilayah di Pulau Bangka, di mana biasanya modus mereka mengincar rumah-rumah kosong yang tidak berpenghuni, kemudian menguras hartanya, kemudian mereka kembali ke Palembang menjual hasil curian dan berulang seperti itu. Terungkapnya kasus ini bermula saat terjadi pencurian kendaraan di salah satu rumah di Kota Songoliat, di mana sejumlah perhiasan emas dan uang tunai senilai sekitar 41 juta rupiah raib di gondol maling. Saat itu tim Kelamit Polres Bangka langsung bergerak mendalami laporan tersebut dengan mencari kendaraan yang terlihat oleh masyarakat. Saat itu pengejaran sempat dilakukan di sejumlah titik, namun komplot ini cukup gesit dan menghilang. Mereka biasanya menginap berganti-ganti di hotel-hotel di Pulau Bangka. Di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Belinyu, ketiga tersangka ini, yang satu komplotan ini digerebek di salah satu kamar di hotel dan berhasil dibekuk. Namun mereka saat dilakukan pengembangan, mereka berusaha kabur dan melawan petugas, sehingga polisi mengambil tindakan tegas dan terukur, melumpuhkan mereka dengan tembakan di kaki. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan seperti laptop, handphone, dan barang-barang curian lainnya, termasuk satu unit mobil yang Mohon maaf Tribuners, wartawan kami terputus sambungan oleh kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 SMA atau SMK di Belitung dimulai pada Senin 20 Juni kemarin. Meski pendaftaran dilakukan secara daring, sekolah tetap membuka layanan menindaklanjuti aduan orang tua terkait kendala pendaftaran serta informasi PPDB. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Adelina. Baik rekan Mei dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa memang proses pendaftaran peserta didik baru atau PPDB jenjang SMA SMK di Belitung dimulai kemarin, dan proses pendaftaran PPDB ini memang dilakukan secara daring melalui website yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung. Meski begitu, pihak sekolah tetap membuka layanan informasi untuk membantu orang tua dan calon siswa baru yang kesulitan mendaftar secara daring. Waktu layanan informasi PPDB ini dibuka sekolah secara bervariasi, seperti yang kami datangi di SMK Negeri 3 Tanjung Pandan. Layanan informasi PPDB ini berlangsung mulai pukul 7 sampai pukul 12 siang dan selama hari kerja dan selama masa PPDB berlangsung. Memang di hari pertama kemarin terdapat orang tua siswa yang mendatangi sekolah karena tidak mengetahui yang kesulitan mengunggah data hingga tidak bisa masuk ke dalam laman PPDB. Ramainya pendaftar yang mengakses laman PPDB pada hari pertama kemarin juga sempat membuat website sulit diakses karena server down. Dan selain itu di sekolah, orang tua siswa juga, calon siswa baru juga bisa mengakses seputar informasi PPDB seperti daya tampung sekolah, jumlah kelas atau kejuruan yang dibuka,
hingga kuota penerimaan berdasarkan jalur penerimaan yang terdiri dari jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan mutasi pada jenjang SMA, serta jalur reguler, afirmasi, dan mutasi pada jenjang SMK. Sebagai informasi, Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung melalui cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 juga menginformasikan bahwa pada 20 sampai 23 Juni ini pendaftaran PPDB merupakan tahap pertama bagi calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi. Bagi peserta didik SMK juga jalur afirmasi dan prestasi pada peserta didik SMA. Sedangkan pendaftaran jalur zonasi dan mutasi pada SMA dan jalur reguler pada SMK itu akan berlangsung pada tahap kedua nanti pada tanggal 28 Juni sampai 1 Juli mendatang. Demikian rekan Mei, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Adelina atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Album foto Dona Ing Media yang menghiasi hampir di setiap sudut rumah kini memiliki makna lain bagi sang ibu, Asma, yang terus menahan rindu sambil menangis saat menceritakan putri bungsunya yang sudah hilang sejak Jumat 3 Juni lalu. Rasa sayang seorang ibu yang seolah tak percaya anak yang dibesarkan dengan sepenuh hati kini tak bisa lagi menemani canda tawa di sisinya. Bahkan ketulusan seorang ibu untuk merawat dan menjaga anak gadisnya terbukti dari keputusan pasangan Asma dan Emhar yang rela pergi dari kampung halamannya di Pagar Alam untuk menemani sang anak di Bangka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Post, Rizky Irianda Pahlevi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizky. Iya, Mei, 19 hari berlalu Dona Ing Media yang hilang sejak Jumat 3 Juni lalu hingga kini masih belum kunjung pulang ke rumah. Saat ini pun orang tuanya yakni Asma dan Emhar juga masih terus mencari dan berharap putri bungsunya itu dapat kembali pulang. Bahkan karena rasa rindu yang terlalu mendalam bagi seorang ibu ya Asma, dalam 2 hari terakhir ini pun Asma ini selalu bermimpi tentang Dona. Dalam mimpinya itu Asma menceritakan kalau Dona itu berada di Kota Tua Jakarta bersama temannya. Tapi dalam mimpi itu juga Dona ini mengatakan masih belum mau pulang kepada Asma dalam mimpi tersebut. Lalu juga, tapi kabar baiknya pun datang pada kemarin siang setelah Dona sempat menelpon ayahnya. Saat itu Emhar menceritakan kalau Dona ini sedang berada di Batam dan sedang bekerja di Batam Horizon. Namun walaupun sudah mendapatkan telepon dari sang anak, Emhar ini pun kian sedih terkait hal itu karena jika memang Dona ini benar berada di Batam untuk bekerja, kenapa putrinya itu tidak bilang atau izin kepada orang tuanya terlebih dahulu? Lalu juga rasa sedih juga dirasakan oleh keluarga pun semakin memuncak usai kedua orang tuanya ini mengenang alasan keluarga yang berasal dari Pagar Alam Palembang ini datang ke Bangka pada 2018 lalu. Emhar mengatakan alasannya keluarga menginjakan kaki di Bangka ini dikarenakan ini Dona itu sendiri, karena saat itu Dona pergi menyusul kakaknya ke Bangka pada saat itu. Tak ingin anak gadisnya merasa sendiri, Emhar dan Asma pun juga memilih datang ke Bangka untuk menjaga secara langsung Dona dan tentunya juga tak ingin jauh dari anak-anaknya. Namun kini justru Dona yang pergi tanpa kabar ini pun sangat disesali keluarga. Dan sekarang pun Emhar dan Asma hanya bisa berharap untuk Dona Ing dapat segera kembali tanpa ada kekurangan apapun. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ibunda Dona Ing Media. Berikut tayangan untuk Anda. Ibu sempat bermimpi, Ibu kamu ada di Jakarta. Di rumah ada masalah nggak tuh Dona Ing? Ada. Sayang sama Dona Ing ya? Jadi harapannya apa sekarang sama Dona Ing ini? Ibu berharap agar Ing cepat balik baik ke rumah. Jadi selama 17 hari ini nggak ada kabar? Sama sekali nggak ada.
Jadi selama 17 hari ini Dona Ing belum ada ngasih kabar sama Ibu? Enggak. Coba Ibu cerita soal mimpi itu, Bu. Mimpi Dona Ing 2 hari itu apa isinya? Kayak itulah. Saya sempat bermimpi, Ing kan berada di Jakarta bersama-sama kawannya. Tapi dalam mimpi itu Ing tuh tidak mau pulang ke rumah. Di Dona Ing ini anak bungsu ya? Anak terakhir. Selama ini kerja di mana, Bu? Dona Ing? Tahu ini Alfamart tuh. 2 tahun ya. Ada informasi apa lagi Bu selain itu, Bu? Tadi. Selama 17 hari ini. Tadi. Jadi cuma siang tadi sempat nelpon ayahnya ya. Ayah ada ngomong. Seluruh areal perkantoran Pemkab Musirawas di kawasan Agropolitan Center Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan kini sudah tersambung Wi-Fi gratis. Wi-Fi dengan nama Murah Mantap ini dapat diakses tanpa password untuk loginnya. Fasilitas Wi-Fi gratis ini dapat diakses oleh siapa saja yang berada di areal perkantoran, baik para pegawai untuk keperluan administrasi online maupun masyarakat yang datang berurusan ke kantor lingkungan Pemkab Musirawas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos Ahmad Farozi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rozi. Oke, terima kasih Mei dan pemirsa dari Kabupaten Musirawas dapat kami laporkan bahwa memang saat ini seluruh areal perkantoran di Pemkab Musirawas itu sudah terhubung dengan Wi-Fi ya. Itu seluruh kantor-kantor OPD sudah terhubung dengan Wi-Fi gratis. Memang ini sangat diperlukan sekali karena di lokasi ini merupakan ibu kota pemekaran ya dari Kota Bogor. Memang cenderung sinyal itu agak kurang sehingga keberadaan Wi-Fi ini memang sangat diperlukan untuk akses internet bagi pegawai-pegawai di perkantoran maupun masyarakat-masyarakat yang datang yang ingin memanfaatkan saluran internet di lokasi ini. Di seluruh kantor ini kita masuk ke login itu tidak pakai password, tinggal tuliskan nama Wi-Fi-nya maka langsung bisa tersambung dengan Wi-Fi tersebut di seluruh kantor. Dan selain di areal perkantoran ini pihak Pemkab Musirawas juga menempatkan Wi-Fi di Taman Bregam ya. Taman Bregam ini masih dalam satu kawasan dengan areal perkantoran Pemkab Musirawas atau alun-alun kota lah ya, alun-alun. Sehingga di sini ada 2 titik ditempatkan, di salah satunya di Rumah Joglo dan satunya lagi di dekat pos Polantas. Sehingga masyarakat yang datang atau berkunjung ke Taman Bregam ini bisa memanfaatkan Wi-Fi gratis untuk berselancar ria internet di lokasi tersebut. Kemudian Pemkab Musirawas juga menempatkan Wi-Fi ini juga di kantor imigrasi ya, karena kantor imigrasi ini juga merupakan satu areal atau satu kawasan dengan Pemkab Musirawas, yaitu di Agropolitan Center, sehingga masyarakat juga atau pegawai-pegawai yang ada di kantor tersebut juga bisa memanfaatkan fasilitas internet gratis ini untuk keperluan administrasi online dan sebagainya. Oke, demikian Mei. Baik, terima kasih Ahmad Farozi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musirawas. Berikut tayangan ini untuk Anda. Ada 2 titik yang kita berikan kepada masyarakat sekitar untuk secara gratis. 1 titik di Joglo Literasi, ya 1 titik lagi di dekat Pos Lantas. Jadi masyarakat di Kecamatan Muara Beliti sambil menikmati taman, di situ mereka bisa berwifi ria. Di Taman Bregam itu Pak ya? Di Taman Bregam. Di ruang publik di Muara Beliti Pak ya? Muara Beliti. Oke, jadi masyarakat bisa mengakses sama itu? Tanpa password. Tinggal klik link Murah Mantap, mereka langsung tersambung.
Kafilah Malinau dijadwalkan mulai diberangkatkan besok untuk mengikuti musabakah tilawat Al-Quran ke-7 tingkat Provinsi Kalimantan Utara. MTQ ke-7 Kaltara tersebut dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal 22 hingga 26 Juni 2022 di Ibu Kota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor. Total ada 85 kafilah yang mewakili Malinau dalam perhelatan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Muhammad Supri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Supri. Baik, terima kasih rekan studio Tribunas. Hari ini tepatnya telah diberangkatkan total ada 110 rombongan kafilah dari Kabupaten Malinau yang terdiri dari 85 peserta ofisial, 2 diri dan pendamping serta 30 lainnya merupakan perwakilan kerjasama dari pemaham atau organisasi Malaki Kabupaten Malinau. 110 rombongan baru saja diberangkatkan hari siang hari tadi menuju ke tempat pelaksanaan musabakah tilawat Al-Quran ke-7 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor. Untuk kegiatan sebelumnya dilakukan pembekalan terhadap sekitar 70 orang peserta yang akan mewakili kafilah yang mewakili kafilah Malinau dalam kegiatan pada yang dimulai pada 22 Mei 2022 di Kota Tanjung Selor. Nanti pelatihan atau pembekalan dilakukan secara maraton sejak tanggal 4 Juni 2022 tepatnya selesai pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Malinau. Rencananya nanti ada beberapa cabang lomba yang akan diikuti oleh perwakilan 70 peserta yang ada di Kabupaten Malinau mewakilkan Kabupaten Kabupaten Malinau yang sebelumnya telah melalui penyaringan pada MTQ tingkat Kabupaten Malinau ke-8 pada yang terakhir pada 4 Juni 2022 lalu. Untuk seluruh rangkaian kegiatan di Provinsi Kalimantan Utara rencananya akan digelar mulai tanggal 22 hingga 26 Juni 2022 mendatang. Kegiatan ini telah Bupati Malinau telah melepaskan resmi rombongan sebanyak 110 rombongan 85 diantaranya peserta dan ofisial menuju ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara dan Selor pada kemarin. Dalam kegiatan tersebut LPTK atau Lembaga Pengembangan Al-Quran Kabupaten Malinau menargetkan peraihan 13 emas untuk kafilah Kabupaten Malinau yang rencananya akan digelar pada 22 Juni nanti. Berdasarkan keterangan dari Ketua RPTK Malinau optimis bisa meraih 13 perolehan medali dikarenakan pelatihan dilaksanakan secara maraton dan telah menyiapkan beberapa langkah diantaranya menyiapkan penelitinya atau pelatih yang berasal dari luar wilayah yang juga merupakan koordinator atau pelatih Al-Quran dari yang telah berkiprah di jalur mancanegara. Demikian, Mei. Terima kasih Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Lagi-lagi 3 orang warga Kelurahan Penatoy, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat ditangkap Densus 88. Penangkapan 3 orang warga ini dilakukan pada Minggu 19 Juni di 3 tempat berbeda wilayah Kelurahan Penatoy. Dari lokasi penggeledahan, tim menyita buku-buku kajian Islam, uang dalam sebuah tas dengan jumlah 10 juta rupiah, STNK dan BPKB. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Atina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Atina. Baik, rekan-rekan selamat siang. Tribuners, dapat saya laporkan dari Kota Bima, Minggu tanggal 19 Juni 2022, tepatnya pukul 9 dan 0 WITA waktu Indonesia Tengah,
2 orang warga Kota Bima kembali ditangkap Densus 88 Mabes Polri. Kemudian 1 orang lainnya menyusul ditangkap pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Total ada 3 orang warga Kota Bima yang tepatnya berasal dari Kelurahan Penatoi, Kota Bima yang ditangkap pada hari Minggu 19 Juni 2022. Dan penangkapan 3 orang ini dilakukan di 3 tempat berbeda walaupun berdekatan, dan sejumlah barang bukti sudah disita yang diperoleh dari penggeledahan 2 rumah dari 2 orang warga yang ditangkap oleh Densus 88. Kesaksian dari sejumlah beberapa ketua RT termasuk ketua RW setempat yang sempat kami konfirmasi, ada sejumlah buku kajian Islam, kemudian ada uang 10 juta, dan juga terdapat flash disk, kemudian perangkat komputer, termasuk juga surat-surat dari kendaraan bermotor. Terakhir informasi yang kami peroleh di Kota Bima asal Kelurahan Penatoi, Kota Bima ini sudah diterbangkan ke Jakarta, dan juga informasi terakhir masih terus dilakukan pengembangan, dan baru saja juga tadi siang ini kami menemui keluarga dari termasuk dari update terbaru dari kepala-kepala lingkungan yang ada di Kelurahan Penatoi yang memastikan bahwa tidak ada aktivitas yang janggal selama ini yang dilakukan oleh 3 warga Kota Bima ini. Dan untuk diketahui, 2 dari 3 orang ini merupakan napiter. Jadi sebelumnya pernah ditahan dengan kasus yang sama, lalu terakhir sudah keluar pada tahun 2020 ini. Namun sekarang ini kembali ditangkap 2 orang selain yaitu atas nama inisial SA dan juga atas nama SA, maksud saya atas nama SH dan MH. Sedangkan atas nama SH ini adalah baru yang saat penangkapan itu dilakukan di sebuah showroom jual beli sepeda motor. Hingga saat ini kondisi di Kota Bima masih dalam kondisi kondusif, baik dari 3 tempat penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88. Hingga saat ini belum ada pernyataan lengkap baik dari pihak Polres Bima Kota, Polda maupun Mabes Polri terkait penangkapan 3 orang warga Kota Bima ini. Sebelumnya dapat dilaporkan juga 3 orang warga Kota Bima beberapa bulan lalu yang beberapa hari atau beberapa pekan menjelang pagelaran MotoGP di Pulau Lombok juga sempat ada dilakukan penangkapan 3 orang, 2 orang diantaranya warga Penatoi dan 1 orang adalah warga Penaraga. Hingga saat ini masih dilakukan penahanan terhadap 3 orang yang ditangkap beberapa bulan lalu, dan sekarang menyusul lagi 3 orang. Demikian, Terima kasih Atina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Meninggalnya mantan Bupati Kuningan Haji Aang Hamid Suganda tentu menyimpan kisah kebaikan sosial lingkungan di Kabupaten Kuningan. Terlebih sosok almarhum yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan ini melekat di kalangan masyarakat Kota Kuda. Bukti mencolok hingga bisa dinikmati masyarakat daerah, diantaranya dengan banyaknya pembuatan embung, pembuatan jalan lingkar, serta membuat hutan kota dan taman kota di setiap daerah kecamatan di Kuningan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Ahmad Ripai, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ripai. Baik, dapat saya sampaikan untuk informasi meninggalnya mantan Bupati Kabupaten Kuningan yaitu Bapak Haji Aang Hamid Suganda ini diketahui sejak pukul jam 11 malam tadi. Hal itu menyusul dengan banyaknya broadcast atau pesan berantai melalui media sosial dan berbagai pegiat media yang ada di Kabupaten Kuningan. Diketahui dalam kematian tersebut itu diduga setelah sebelumnya menjalani operasi organ dalam tubuh
yang memang diketahui bahwa sosok mantan Bupati Kabupaten Kuningan ini memiliki riwayat penyakit jantung. Informasi kematian itu berlangsung daripada manajemen Rumah Sakit Harapan Jantung Kita di Jakarta. Dengan informasi demikian, konten masyarakat Kabupaten Kuningan merasa kehilangan dengan sosok Bapak Pembangunan atau dikenal lebih dengan Bapak Hotnik, karena dengan kebaikan semasa beliau menjabat sebagai Bupati Kuningan ini memiliki banyak inovasi ataupun terobosan-terobosan hingga Kabupaten Kuningan ini dikenal banyak kalangan hingga luar daerah Kabupaten Kuningan. Adapun dalam proses pemakaman yang dilangsungkan oleh keluarga rumah duka itu dilakukan di tempat pemakaman umum yang berada di Kelurahan Windu Haji atau dikenal dengan tempat pemakaman umum Syekh Muhibat. Hal itu menyusul dengan keinginan keluarga agar pemakaman itu dilakukan berdampingan dengan almarhum istri daripada Haji Ang Habib Suganda yang sebelumnya meninggal sejak tahun 2016 lalu. Dalam proses pemakaman tadi, kontan melibatkan banyak pejabat hingga bupati serta ketua MUI dan Kapolres Kabupaten Kuningan. Demikian Mei yang saya dapat laporkan. Baik, terima kasih rekan Ahmad Ripai atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Bupati Kuningan serta Bupati Kuningan dan istri Bupati. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari Pak Wagub, Pak Edo, Pak Pus, lalu kami berkoordinasi dengan pihak keluarga, dan saya juga barusan terakhir berkomunikasi dengan Pak Erik bahwa betul dan sekarang sedang dalam persiapan jenazah akan dibawa ke Kabupaten Kuningan, di sini ke rumah Siti Nur Haji. Diperkirakan pukul 4 pagi dari sini. Kalau di sana juga belum dimandikan, kita sudah mempersiapkan untuk dimandikan. Entah jam berapa nanti terserah keluarga. Adapun persiapan pemakaman apakah di pemakaman Windu Haji ataupun itu saya serah. Kalau saya sebagai apa ya, karena ya kalau Pak Haji Suganda itu kita panggil Aki sih ya, oleh anak-anak saya. Ya beliau sosok yang baik, yang humble dan penyayang, dan insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Insya Allah lah, kalau Aki itu orang yang baik, yang penyayang orangnya. Sebelumnya mendengar kabar duka ini gimana? Dari Bapak, dari Bapak, dan kebetulan tadi jam 9 malam saya masih teleponan sama Bu Yohan bahwa saya akan melihat Bapak ke Jakarta. Tapi Bu Yohan sarankan jangan dulu karena tidak bisa. Kita ya keluarga juga berterima kasih atas doa dari mulai pertama kali Bapak sakit sampai saat ini. Ya mudah-mudahan doa dari semua masyarakat, setiap keluarga, dan juga seluruh pemerintah daerah juga mudah-mudahan dibalas oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menjadi kayak sebuah rasa terima kasih untuk saya, untuk semua. Nah, ini juga kita persembahkan buat Bapak. Terima kasih juga atas penghormatan terakhir yang dilakukan
masukan ataupun juga yang diberikan oleh semua masyarakat kepada Bapak Haji Ahmad Suganda. Ya, saya mewakili keluarga mengaturkan banyak terima kasih sebesar-besarnya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk agenda tahlilan kita nanti malam juga langsung tahlilan 7 hari berturut-turut. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa ikut atau juga punya waktu luang. Sebuah kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 bus terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Asam Jawa, Kabupaten Labuan Batu Selatan pada Senin 20 Juni. Akibatnya 7 orang penumpang termasuk pengemudi meninggal dunia. Dirlantas Polda Sumut, Kombes Indra Darmawan Irianto mengatakan 3 orang meninggal dunia di tempat kejadian, sementara 4 orang meninggal saat di rumah sakit. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Freddy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Freddy. Ya baik, Mi dan juga pemirsa. Jadi insiden kecelakaan maut itu terjadi antara 2 bus dari arah Medan menuju Riau dan dari arah Riau menuju ke Sumatera Utara. Jadi polisi mengatakan bahwa dugaan sementara kesalahan ini ada di bus dari arah Medan, bus PMS dari arah Medan menuju ke Riau, karena pada saat itu sekitar pukul 3 dini hari bus itu mencoba mendahului kendaraan di lokasi kejadian yang posisinya itu tikungan, sementara di situ sudah ada rambu bahwa dilarang mendahului. Nah, akibat dari kecelakaan itu kedua sopir bus itu meninggal dan total yang meninggal ada 7 orang. 3 meninggal di tempat kejadian dan 4 itu meninggal di rumah sakit. Sementara adapun korban luka-luka itu sekitar 15 penumpang. Nah, rata-rata penumpang yang meninggal ataupun luka-luka itu yang duduknya itu tak jauh dari sopir. Nah, 1 kernet juga dilaporkan meninggal dunia. Begitu Medan saat ini. Tadi kita juga konfirmasi pada pihak Jasa Raja Sumut. Mereka mengatakan bahwa sudah memberi santunan sebesar 50 juta untuk korban meninggal dunia, sementara terhadap korban luka-luka itu diberikan fasilitas perawatan gratis itu dengan maksimal nominal itu sekitar 20 juta rupiah. Dan saat ini baik jenazah dan korban itu sebagian masih dirawat di Labuan Batu Selatan dan sebagian korban itu sudah dibawa pulang ke kampungnya masing-masing seperti di Aceh dan juga Sumatera Utara. Begitu Medan juga pemirsa. Baik, terima kasih Freddy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirlantas Polda Sumut. Berikut tayangan untuk Anda. Jadi setelah kami tadi mendatangi TKP, cek lokasi dan rumah sakit untuk melihat kondisi korban di titik crash atau titik tempat kejadian tabrakan itu terlihat arah mobil dari bis dari Medan menuju Riau itu berada di lajur kanan. Di situ ada marka menandakan tidak boleh menyalip, dan dari keterangan saksi sebelum kejadian memang bis dari arah Medan menuju Riau itu ingin mendahului kendaraan. Itu bis apa? Bis PMS. Untuk kecelakaan jam berapa? Kurang lebih jam 3 dini hari. Ya, ini tim TA kami dari Polda Sumatera Utara sudah menuju TKP dari Medan ke Labuan Batu. Nanti detailnya penyebab-penyebabnya itu akan ditentukan oleh tim TA tersebut. Namun dugaan awal dari seperti itu, mobil ingin menyalip kendaraan di depannya, tidak mengantisipasi ada arah berlawanan dari kendaraan yang dari arah Jambi menuju wilayah Sumatera Utara. Untuk korban meninggal, 3 meninggal di TKP termasuk supir dari kedua bis tersebut, 4 meninggal di rumah sakit. Jadwal kedatangan Presiden Joko Widodo ke Ibu Kota Negara atau IKN direncanakan pada Rabu 22 Juni besok.
Seperti dikemukakan PLT Bupati Penajam Pasar Utara, Hamdam, bahwa kunjungan kali ini dalam rangka meninjau beberapa pembangunan seiring pemindahan IKN ke Kecamatan Sepaku. Namun agenda utama Presiden Jokowi ke Provinsi Kalimantan Timur adalah dalam rangka menghadiri Kongres 32 dan Majelis Pemusyawaratan 31 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia di Samarinda pada 22 Juni. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Nita Rahayu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nita. Baik, terima kasih rekan media studio. Dapat kami laporkan bahwa Presiden Joko Widodo akan berkunjung kembali ke Ibu Kota Negara yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Kunjungan kali ini memang bukan tujuan utama karena disebutkan bahwa Joko Widodo akan menghadiri Kongres PMKRI di Samarinda. Kemudian setelah itu ia juga akan berkunjung untuk melihat pembangunan beberapa infrastruktur yang mendukung pemindahan Ibu Kota Negara seperti pembangunan bendungan Paku Semoy dan semaian bibit pohon di Betawir. Hal tersebut diungkapkan oleh PLT Bupati Penajam Pasar Utara, Hamdam, bahwa untuk pemberitahuan kedatangan Presiden Joko Widodo tersebut telah diterima melalui surat dari Sekretariat Negara beberapa waktu lalu. Kemudian untuk terkait persiapan sendiri dikatakan Hamdam bahwa di sana telah bersiap beberapa stakeholder terkait untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo tersebut. Demikian dapat saya melaporkan rekan media di studio. Terima kasih Nita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jajaran Ditreskrimum Polda Lampung berhasil menangkap para pelaku pencurian dengan kekerasan modus penjamretan. Aksi penjamretan dilakukan pelaku terhadap korban yang masih sekolah dasar. Ditreskrimum Polda Lampung Kombes Pol Reynold Elisa Huta-Galung mengatakan dari penjamretan itu pihaknya mengamankan 3 orang pelaku. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Joviter. Rekan Mei, ya bisa saya sampaikan untuk hasil ungkap ini dilakukan oleh Subdit 3 Jatan Ras Polda Lampung, di mana pengungkapan tersebut berawal dari laporan korban yang merupakan warga Jagabaya yang masih usia 14 tahun. Saat itu korban sedang bermain ponsel di depan rumahnya, namun tiba-tiba datang 2 orang pelaku menghampiri dengan modus berpura-pura untuk menanyakan alamat. Saat itu juga pelaku menarik ponsel korban dan memukul dengan tangan kosong ke arah dada korban. Selanjutnya pelaku kabur dan korban pun sempat melaporkan ke polisi setempat. Akhirnya diketahui bahwa keberadaan pelaku berada di Suparame 2, Teluk Betung Barat. Akhirnya diamankan pada 18 Juni kemarin dan akhirnya dibawa ke Mapolda Lampung untuk proses selanjutnya. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Joviter atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangan untuk Anda. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak yang ada di anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung, di mana kejadian itu pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2022 jam 19.19 ya. TKP-nya di Jalan Buton, ya, Gang Palem, di Jagabaya, Kecamatan Boyolali, Kota Bandar Lampung. Peristiwa terjadi yaitu penculian dengan kekerasan yang dilakukan 2 orang terduga pelaku. Ya, pelaku yang satu ada umur 17 tahun, yang kedua 32 tahun, yang ada 480-nya sekitar umur 27 ya. Nanti selengkapnya secara teknis ya akan disampaikan daripada Subdit 3 Jatan Ras. Dan tentunya yang kita hadirkan ada tersangka ada 3 ya, rekan-rekan di belakang ya. Nanti akan ditanyakan di belakang dan dibina untuk melakukan aksinya, kendaraan motor yang kita dan handphone ya.
kita amankan, ya, yang mana pelaku sempat melakukan pencurian ya dengan kekerasan dan dijual ya sama yang menampung. Dan pelaku dikenakan pasal 365 ya, 365 ya, ayat 2 ya, ancamannya 12 tahun. Suasana haru mewarnai keberangkatan ratusan jemaah calon haji asal Kota Pekanbaru saat pelepasan dari kantor Kementerian Agama Pekanbaru. Keluarga melepas para jemaah yang hendak masuk ke asrama haji antara Provinsi Riau dengan isak tangis. Mereka memeluk erat sejumlah jemaah yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fernando. Oke, terima kasih. Selamat siang, Mei, dan Tribun semua pada siang hari ini. Oke, bahwa di Kota Pekanbaru, Tribunas, para jemaah haji asal Kota Pekanbaru pada kemarin tanggal 20 Juni 2022, Tribunas sudah mulai masuk ke dalam asrama haji antara Provinsi Riau Tribunas. Karena memang mereka bakal berangkat pada hari ini, Tribunas, tanggal 21 Juni 2022, Tribunas. Mereka merupakan para jemaah yang jumlahnya mencapai 442 orang. Mereka masuk dalam kloter 6 Batam. Jadi para jemaah asal Kota Pekanbaru tersebut yang jumlahnya mencapai 442 berangkat melalui Bandara Hang Nadim Batam pada hari ini, Tribunas. Dan tadi pagi mereka sudah berangkat, Tribunas, dari Bandara Sultan Syarif Qasim II, Tribunas, Kota Pekanbaru, menuju ke Bandara Hang Nadim Batam, maksud kami, Tribunas. Dan rencananya pada siang atau sore nanti mereka akan melanjutkan perjalanan untuk ke Jeddah, Tribunas, dan selanjutnya untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, Tribunas. Dan memang, Tribunas, pada hari kemarin, Tribunas, saat proses pelepasan 442 jemaah asal Kota Pekanbaru, Tribunas, di kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, suasananya memang cukup haru, sebab para keluarga diperbolehkan masuk ke dalam areal kantor Kementerian Agama Pekanbaru, Tribunas, dan juga mengantar langsung para jemaah yang hendak naik ke dalam 10 bus yang sudah disediakan oleh pihak penyelenggara panitia haji di Kota Pekanbaru. Dan mereka saat berada di sana, Tribunas, para jemaah haji memeluk erat para keluarganya dan juga isak tangis tidak terbendung, Tribunas, karena memang para jemaah nantinya harus menjalani serangkaian ibadah haji, Tribunas, selama beberapa waktu nanti ke depan, Tribunas, selama proses haji di Mekah nantinya, Tribunas. Jadi memang keluarga melepas dengan tangis dan juga penuh haru. Mereka melantunkan doa juga agar para jemaah nantinya bisa dalam kondisi sehat dan dalam kondisi baik selama menjalani rangkaian proses ibadah haji di Mekah nantinya, Tribunas. Kemudian, Tribunas, pihak kantor Kementerian Agama Pekanbaru, Tribunas, menyampaikan bahwa para jemaah nantinya diimbau untuk tetap menjaga kesehatan, Tribunas, dan juga tetap mengikuti arahan-arahan dari panitia atau pendamping dari jemaah haji ya selama berada di Mekah nantinya, Tribunas. Dan pihak kantor Kementerian Agama Pekanbaru juga mengingatkan bahwa para jemaah haji juga diimbau tidak melakukan aktivitas sendiri di Mekah maupun di beberapa lokasi nantinya tempat penyelenggaraan ibadah haji, karena dikhawatirkan nantinya terpisah dari rombongan sehingga rangkaian ibadah dalam satu rombongan nantinya bisa terganggu, Tribunas. Maka diimbau untuk mengikuti arahan dari tim rombongan dan juga tim regu yang sudah dibagi, Tribunas, oleh pihak penyelenggara haji di Kota Pekanbaru, Tribunas.
Dan selain itu Tribunas, para jemaah haji asal Kota Pekanbaru, Tribunas juga sudah menyiapkan sejumlah makanan Tribunas, karena mereka khawatir makanan di tempat penginapan nantinya Tribunas, di tempat penyelenggaraan haji tidak cocok nantinya Tribunas. Maka di antara jemaah Tribunas sudah membawa sejumlah lauk pauk Tribunas yang mereka siapkan semenjak di Pekanbaru Tribunas. Di antaranya ada lauk pauk yang sederhana Tribunas yang cukup tahan lama, dan juga ada juga yang sengaja membawa bawang goreng dan juga sambalado atau sambal khas di Sumatera Barat Tribunas. Jadi mereka sengaja membawa sambalado dan juga bawang goreng Tribunas agar nantinya bisa menikmati makanan, karena memang pasti merasakan rindu dengan kampung halaman selama berada di Mekah untuk menjalani ibadah haji Tribunas. Begitu Tribunas laporan dari Kota Pekanbaru. Kembali ke Mei. Terima kasih Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Pekanbaru. Berikut tayangan untuk Anda. Kita pada hari ini akan berangkatkan jemaah haji kloter 6 Batam, itu jemaah full dari Pekanbaru sebanyak 440 orang, seharusnya 44 orang ya seharusnya, tapi karena berhubung ada 2 orang berhalangan, maka pada hari ini 442 orang yang akan kita berangkatkan. Alhamdulillah jemaah dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan walaupun dalam keadaan hujan pada pagi hari ini, semua alhamdulillah berjalan lancar. Kita berdoa dari seluruh masyarakat Kota Pekanbaru agar jemaah haji asal Kota Pekanbaru dapat menjalankan ibadah dengan baik dan kembali dengan haji. Bang, dalam hasil pemeriksaan terakhir kemarin kondisi kesehatan jemaah kita gimana, Bang? Ya, kondisi kesehatan jemaah untuk hari ini ada yang kursi roda 1 orang ya, dan secara umum kesehatan jemaah dalam keadaan siap dan baik untuk berangkat. Bang, untuk para jemaah ini Bang, kan sudah dibagi di beberapa tim itu Bang. Ya. Nah untuk saat ini Bang, pembagiannya nanti jelang keberangkatan seperti apa Bang? Ya, untuk jemaah kita, seluruh jemaah haji kami mengharapkan agar mengikuti seluruh peraturan arahan dari pertama ketua kloter ya, ketua kloter, kemudian karom, ketua rombongan, dan karu, ketua regu. Jangan membuat perjalanan sendiri-sendiri, karena di saat Bapak Ibu nanti tersesat ya, tertinggal, maka tidak bisa diberangkatkan bus, tidak bisa diberangkatkan ke tahapan ibadah berikutnya kalau ada 1 orang yang tertinggal. Untuk itu kami mengharapkan patuhi dan ikuti seluruh arahan petugas-petugas kita yang sudah kita latih dan kita tulis. Pemprov DKI Jakarta mengabadikan sejumlah tokoh Betawi sebagai nama jalan, gedung, dan zona khusus dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai sejarah. Pengabadian nama-nama tokoh Betawi pada ruang publik itu secara simbolis diresmikan di kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Juni. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemberian nama jalan ini sebagai bentuk upaya penghormatan untuk mengenang kontribusi besar para tokoh Betawi tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Nur Indah Farah Audina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Farah. Baik Mei dan rekan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan nama jalan kemudian gedung, zona untuk berganti dengan nama tokoh Betawi. Di antaranya ada 23 nama jalan yang kini telah berganti nama dengan nama para tokoh Betawi, kemudian zona diganti sekiranya ada 5 kampung atau zona khusus yang diganti dengan nama tokoh Betawi dan 2 gedung. Anies mengatakan pemberian nama ini memang untuk menghormati dan mengenang para jasa dan pengorbanan dari para tokoh Betawi yang sudah memiliki
banyak perjuangan untuk ibu kota. Kemudian nantinya para generasi, khususnya generasi muda juga dapat terinspirasi dengan hadiran nama-nama tokoh ini sehingga mereka nantinya bisa mencari, kemudian bisa mentauladani para tokoh ini. Kemudian dari nama jalan tersebut sebelumnya memang telah ramai diperbincangkan bahwa dari sejumlah nama jalan atau dari 23 jalan tersebut diantaranya seperti Jalan Raya Bambu Apus yang diganti dengan nama Jalan Ponori, dan kemudian di Jalan Raya Pondok Gede tepatnya dari lampu merah Pamini itu berganti nama menjadi Jalan Bokir bin Jiun. Adapun nama-nama tokoh lainnya seperti Pitung yang juga menggantikan nama-nama jalan yang ada di ibu kota. Seperti itu Mei dan rekan Tribuners. Baik, terima kasih Farah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini adalah bentuk rasa hormat, apresiasi atas peran tokoh-tokoh Betawi di dalam perjalanan kota Jakarta dan perjalanan bangsa Indonesia. Dari Betawi dilahirkan begitu banyak pribadi-pribadi yang hidupnya mereka berikan untuk kemajuan, untuk kesejahteraan, untuk keadilan. Dari mulai bidang keagamaan, sampai bidang kesenian, sampai bidang bela bangsa melawan kolonialisme. Itu stok pejuangnya luar biasa banyak. Kami ingin agar mereka dikenang untuk menjadi hikmah bagi kita. Kita berharap generasi sekarang pada saat melihat nama sebuah jalan, maka mereka terinspirasi, mereka belajar tentang sejarah hidupnya, dan mereka bisa mengambil pelajarannya untuk menjadi inspirasi. Karena itulah penamaan ini kami pandang sebagai sebuah keharusan bagi kita, sebagai penghargaan, penghormatan atas peran pribadi-pribadi asal Betawi. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa nama-nama yang berjasa amat banyak kita akan mengerjakan secara bergelombang. Ini adalah satu gelombang awal, dan nanti harapannya semua mereka yang berjasa bisa punya catatan di kota ini. Organisasi keagamaan Khilafatul Muslimin sempat menjadi perbincangan masyarakat, terlebih mengenai pemahaman ideologi khilafah yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Pasca penangkapan pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja oleh Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, aksi penolakan terkait kegiatan Khilafatul Muslimin pun mulai bermunculan, salah satunya di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi sendiri terdapat pondok pesantren gratis yang diisi oleh ratusan santri. Namun seiring penolakan yang terjadi, para santri pun dipulangkan ke wilayah asal mereka masing-masing. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Joko Supriyanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Joko. Ya, baik, terima kasih Mei. Memang keberadaan organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin sendiri memang menjadi perbincangan masyarakat karena memang menerapkan ideologi khilafah yang ini bertentangan dengan Pancasila. Dengan adanya organisasi agama sendiri Khilafatul Muslimin, memang menjadi banyak penolakan yang terjadi di beberapa masyarakat. Seperti salah satunya di Kota Bekasi, spanduk pun juga mulai bertebaran hingga bahkan di Kota Bekasi sendiri terpasang berdekatan dengan pondok pesantren Khilafatul Muslimin, sehingga dengan adanya maraknya penolakan organisasi agama Khilafatul Muslimin di Kota Bekasi ini, pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini bersama dengan Polres Metro Bekasi dan di Kodim Kota Bekasi merangkul para jemaah yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila, sehingga pada Senin lalu
para jamaah Khilafatul Muslimin sendiri mendeklarasikan untuk setia pada NKRI dan juga Pancasila, yang dimana mereka sendiri memang memiliki pemahaman terkait ideologi khilafah. Dengan terkait deklarasi yang dilakukan pada kemarin memang disambut baik oleh para jamaah Khilafatul Muslimin Kota Bekasi, karena memang setelah ada munculnya penolakan dari masyarakat setempat atau warga setempat mengaku sedikit ketakutan karena adanya kelompok-kelompok warga yang tidak suka dengan kehadiran Khilafatul Muslimin. Dengan begitu, pemerintah Kota Bekasi pun akhirnya merangkul mereka untuk mendeklarasikan agar mereka sesuai dengan ideologi yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Joko atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Amir Khilafatul Muslimin Bekasi Raya serta PLT Wali Kota Bekasi. Berikut tayangan untuk Anda. Dan saya juga sangat bahagia, apalagi jamaah kami juga terasa seperti bisa berseri-seri yang kemarin sempat mencekam awalnya. Jadi sempat merasa ketakutan, ada seperti intervensi dan sebagainya. Nah, hari ini kita bisa duduk bersama dan ini tercipta atas dasar difasilitasi oleh camat kami. Dan lain sebagainya, hari ini kita patut bersyukur ya, ada satu kesepahaman di antara pemerintah, kemudian juga warga masyarakat, dan juga dari pengasuh dari Khilafatul Muslimin ya, bahwa apa yang kemudian kemarin dilakukan ada sesuatu yang perlu kita luruskan. Ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, kita saling mengingatkan, dan alhamdulillah ya, kemudian dengan berbagai tahapan yang akan kita lalui akan ada satu perubahan secara gradual ya, terkait dengan sesuatu yang mendasar dan terkait dengan keberadaan Khilafatul Muslimin. Jadi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura menemukan 659 piece produk kosmetik tanpa izin edar dan sebagiannya mengandung zat berbahaya merkuri. Hal itu disampaikan Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Mojaza Sirait, pada Senin 20 Juni. Mojaza mengatakan dari hasil operasi penindakan di Kota Jayapura, 2 dari 4 sarana yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan nilai ekonomi dengan total Rp15.990.000. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Aldi. Ya, halo Mei dan juga Tribuners. Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan, ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura secara rutin melakukan pengawasan dan penindakan obat dan makanan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan dengan bersinergi dengan lintas sektor terkait, antara lain Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua, Polres dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Mei dan juga Tribuners, sasaran pengawasan ini meliputi toko, warung, kios, dan lapak penjual produk kosmetik ataupun obat tradisional yang secara online dengan target pengawasan untuk produk kosmetik dan obat tradisional yang sudah termasuk dalam daftar peringatan publik atau public warning yang meliputi kosmetik atau obat tradisional tanpa izin edar dan kosmetik atau obat tradisional yang mengandung bahan kimia dilarang. Mei dan juga Tribuners, ini berdasarkan hasil pengawasan dari Balai POM di Jayapura. Di Pasar Para Sentani, Kabupaten Jayapura, ini ditemukan jumlah sarana yang diperiksa adalah sebanyak 18 sarana, dan dari 18 sarana ini, Mei dan juga Tribuners, 11 sarana tidak memenuhi ketentuan dan 7 sarana memenuhi ketentuan. Dan yang telah dimusnahkan produk yang tidak memenuhi ketentuan ini senilai Rp28.933.000 yang terdiri dari 1.052 produk kosmetik dan 52 produk obat tradisional. Dalam keterangan persnya kepada awak media,
Ini Mojaza Sirait maksud saya selaku Kepala Balai POM di Jayapura juga menyebutkan pihaknya juga melakukan hasil operasi penindakan di Kabupaten Nabire, di mana jumlah sarana yang diperiksa ini sebanyak 19 sarana, yang didapati 4 sarana tidak memenuhi ketentuan dengan nilai ekonomi total Rp19.630.000, sedangkan 15 sarana lainnya memenuhi syarat, yang terdiri dari 54 pieces produk kosmetik. Itu di Kabupaten Nabire. Kemudian hasil operasi penindakan untuk di Kota Jayapura sendiri, Mei dan juga Tribuners, jumlah sarana yang diperiksa ini sebanyak 4 sarana dan didapati 2 sarana tidak memenuhi ketentuan dengan nilai ekonomi total sebanyak Rp15.990.000, sedangkan 2 sarana lainnya memenuhi ketentuan. Dan ini di Kota Jayapura sendiri, pihak dari Balai POM Jayapura menemukan 659 pieces produk kosmetik tanpa izin edar. Dalam keterangan persnya, memang Mojaza juga mengimbau kepada para konsumen, khususnya konsumen wanita ini, untuk lebih jeli dan juga lebih hati-hati dalam memilih ataupun membelanjakan produk kosmetiknya, begitu ya, di pasaran, karena ini telah beredar juga di berbagai pasaran yang tentunya kosmetik-kosmetik yang berbagai merek yang tidak memiliki izin edar dari Balai POM. Untuk itu pihaknya menghimbau untuk kepada masyarakat ya, diharapkan ini lebih proaktif dalam memilih produk yang dibeli dan langsung melaporkan kepada BB POM Jayapura apabila ditemukan produk tanpa izin edar, rusak, kadaluarsa, begitu. Kemudian pihaknya juga mengimbau untuk selalu ceklik ya, untuk memastikan keberadaan dan juga kualitas dari barang yang dibeli, tidak hanya seputar kosmetik saja. Demikian Mei dan juga Tribuners terkait dengan rilis pers terkait hasil pengawasan kosmetik dan obat tradisional Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022. Kembali ke Mei di studio. Selalu dilakukan secara bertahap ya. Bertahapnya pemeriksaan, kalau ada temuan kita berikan pembinaan dulu ya, kemudian kalau teman berikutnya dikasih peringatan gitu ya, sampai setelah pernyataan sampai dengan proses ya. Tapi ya tadi kenyataannya masih selalu ada juga yang berulang. Dari beberapa yang kita awasi, salah satu temuan yang signifikan ini di Pasar Hasan Tani. Ini kita lakukan pengawasan bulan Mei lalu kita bersama-sama dengan Dinas Perindak, dengan Satpol PP di sana dan Polres Jayapura Sentani. Dan temuan kita di sini ya ada sekitar 1.052 produk kosmetik dan 52 produk obat tradisional yang tidak memiliki ketentuan. Ya, dengan nilai ekonomi sekitar Rp28.993.000. Gitu. Mungkin secara angka ekonomi ya. Hamilton Spa and Massage di Ruko Grand Wijaya Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan disegel. Penyegelan itu adalah buntut dari pesta bungkus Nightfall 2 yang rencananya bakal digelar di tempat spa tersebut. Menurut pantauan di lokasi pada Senin 20 Juni siang, terdapat 2 segel di Hamilton Spa and Massage. Segel pertama berupa garis polisi dan segel kedua dipasang oleh Satpol PP DKI Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Anas Furqan Hakim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Anas. Ya, baik Mei. Bisa saya sampaikan bahwa beberapa hari lalu poster bertajuk Bungkus Night Volume 2 beredar atau viral di media sosial. Poster tersebut terlihat sejak Sabtu 18 Juni 2022 lalu. Acara tersebut disebut polisi sebagai kegiatan prostitusi. Di akun Instagram penyelenggara yaitu
Hamilton.Purbanika juga sempat diposting beberapa foto wanita yang diduga merupakan terapis pijat atau mengisi acara dalam kegiatan Bungkus Night Volume 2. Usai viral poster tersebut dan menghebohkan publik, polisi tepatnya dari Polres Metro Jakarta Selatan bergerak cepat melakukan penyelidikan. Kemudian polisi menjemput 8 orang untuk dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Selatan dan diperiksa sebagai saksi. Dari hasil pengembangan dan pemeriksaan 8 saksi tersebut, polisi akhirnya menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Kelimanya meliputi Direktur Hamilton Spa and Massage, kemudian manajer, kemudian ada juga tim kreatif hingga orang yang mengposting poster Bungkus Night Volume 2 ke akun Instagram Hamilton dan Purbanika. Kelima orang tersebut saat ini sudah dalam penahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Kelimanya ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan dijerat dengan Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Pornografi. Sementara itu di lokasi sendiri Hamilton Spa and Massage sudah dilakukan penyegelan oleh pihak kepolisian dan juga dari pihak Satpol PP DKI Jakarta. Kepolisian lebih dulu melakukan penyegelan sejak Minggu 19 Juni 2022, kemudian sehari berikutnya diikuti oleh segel dari pihak Satpol PP DKI Jakarta. Sementara ini belum diketahui sanksi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap Hamilton Spa and Massage. Namun di tempat kejadian perkara terdapat stiker tanda penjatuhan sanksi berupa penutupan sementara. Meski demikian, belum diketahui berapa lama Hamilton Spa and Massage diberhentikan operasionalnya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Suplanit menjelaskan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan prostitusi ini. Bahkan diduga acara Bungkus Night itu sendiri sudah sempat terselenggara pada 30 Maret lalu, yakni bertajuk Bungkus Night Volume 1. Polisi pun akan menelusuri daftar peserta yang ambil bagian dalam Bungkus Night Volume 1 tersebut. Demikian. Terima kasih Anas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Semerbak dupa dan wewangian khas tercium di pelataran Tugu Kujang, Kota Bogor pada Senin 20 Juni. Pujian-pujian kepada Sang Pencipta turut dilantunkan oleh budayawan yang berasal dari Bogor. Kehadiran dupa dan lantunan pujian-pujian yang dilantunkan bersamaan dengan Kidung Wangsit Siliwangi dalam rangka Babakti Tugu Kujang sekaligus merayakan Hari Jadi Bogor ke-540 tahun. Babakti Tugu Kujang ini pun turut ditandai dengan proses mumbah atau mencuci Tugu Kujang yang sudah ada semenjak puluhan tahun silam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rahmat. Ya baik, Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya acara yang diselenggarakan di areal Tugu Kujang pada hari Senin 20 Juni 2022 itu merupakan masih dalam rangkaian perayaan Hari Jadi Bogor ke-540 tahun yang sedianya dirayakan pada tanggal 3 Juni 2022. Pada perayaan yang dilakukan pada hari kemarin, sekira puluhan budayawan kemudian
unsur jajaran Forkopimda Kota Bogor turut hadir di tengah-tengah areal pelataran Tugu Kujang yang berlokasikan di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor itu sendiri. Nah, dari perkumpulan itu para budayawan di areal Tugu Kujang sebelum prosesi mengubah atau mencuci Tugu Kujang yang berdasarkan informasinya dapat diketahui bahwasanya sudah ada sejak puluhan tahun silam ini untuk sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Hal tersebut pun turut ditandai dengan menghadirkan beberapa pohon-pohon yang mungkin secara filosofisnya dipercaya sebagai peninggalan orang tua terdahulu. Kemudian selain pohon-pohon yang dihadirkan ataupun dalam bahasa Sunda tangkal ini, budayawan itu pun menghadirkan benda-benda pusaka lainnya yang ia miliki semisal keris, kemudian Tugu Kujang. Nah, dalam prosesi ini kemudian diakhiri dengan pencucian Tugu Kujang secara simbolis oleh dua orang budayawan yang merupakan saksi hidup pembangunan Tugu Kujang yang sudah ada sejak tahun 1980. Nah, perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, dalam prosesi babaki Tugu Kujang ini atau prosesi ngumbah Tugu Kujang ini yang rencananya akan dilaksanakan selama 6 hari ke depan ini, tidak bisa dilakukan sembarangan. Hal tersebut dilihat dari penggunaan air untuk mencuci Tugu Kujang itu sendiri, di mana penggunaan air ini menggunakan beberapa sumber mata air yang kemudian disempurnakan dengan air kesucian yang berada di Gunung Salak. Nah, ketiga air ini itu berada di wilayah Kota Bogor yang hingga saat ini ketiga sumber mata air tersebut masih terus digunakan sebagai sumber kehidupan ataupun sumber air di wilayah Kota Bogor. Nah, dari babaki Tugu Kujang ini ataupun prosesi Tugu Kujang ini, para budayawan pun mengingatkan kepada masyarakat Kota Bogor untuk tetap menjaga kebudayaan asli Kota Bogor. Yakni salah satunya menghargai kebudayaannya, kemudian menghargai peninggalan yang dimana wilayah Kota Bogor merupakan masih ada garis dengan kerajaan Pajajaran. Nah, kemudian kami pun mendapatkan informasi lainnya bahwasanya babaki Tugu Kujang ini para budayawan meminta masyarakat untuk tidak mensalahartikan maksud dari babaki Tugu Kujang ataupun prosesi ngumbah Tugu Kujang ini, di mana para budayawan itu mengingatkan bahwasanya prosesi babaki Tugu Kujang ini merupakan hanya bentuk bersyukur kepada Sang Maha Pencipta dan para pendahulu sebelumnya. Nah, menurut budayawan ini, lontaran ini ditegaskan ditakutkannya ada masyarakat yang menganggap bahwa acara kemarin ataupun babaki Tugu Kujang ini merupakan acara pemujaan-pemujaan. Akan tetapi secara filosofisnya ataupun secara faktanya, babaki Tugu Kujang ini kembali ditegaskan oleh budayawan sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Begitu, Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya, laporan dari kami. Baik, terima kasih Rahmat atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang budayawan. Berikut tayangannya untuk Anda. Jelaskan terkait acara babaki Tugu Kujang ini seperti apa ya, Bang? Babaki itu merupakan ritual ngadoa kita bersyukur kepada Sang Hyang Widi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita kehidupan di dunia, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat perlindungannya kita. Babaki itu ucap syukur terutama kita bersahabat dengan alam, dengan ikan air, ngambil air dari 4 mata air, terus tanaman-tanaman disiapkan seperti dahulu waktu orang tua kita masih ada tangkal paku, ini tangkal paku, terus itu tangkal kaung itu kan, kaung itu kata Bogor itu kaung. Iya. Iya, itu dalam pantun Pacilong. Kalau ngumbah kujang itu pusaka orang Sunda. Pusaka orang Sunda yang mesti dirawat di rumah. Orang tua dulu menciptakan kujang ini sangat fenomenal. Ada kujang yang bentuk memang pisau, ada kujang yang bentuk memang doa. Air.
Ujang itu jadi persembahannya itu. Ini teman-teman banyak dari semua komunitas ada, dari pesilat, dan ada 2 orang yang sangat bersyukur masih ada ikut mendirikan untuk Ujang ini. Abah Herman sama Abah Obay. Alhamdulillah sampai hari ini beliau masih bisa kumpul. Itu Kang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.